Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakum Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pengulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya ingin tetap menyampaikan mudar aksara Jawa di dalam pengetahuan kita dalam pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Memang sudah menjelang pagi, sahur, kawan-kawan, murid-murid, santri semuanya yang ingin sahur semuanya berangkat mencari kudapan apa nanti biar teman-teman sambil mendengarkan pengajian tadi mulai jam 9 sampai dini hari jam 3. Jadi tetap ngaji tentang Jawa. Hari ini Kamis, kita akan coba membahas tentang aksara Jawa, tentang tadi ditanya tentang aksara nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui. Di mana sebenarnya nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui? Bisa dua, yaitu bisa yang di luar, bisa yang di dalam. Tapi sebenarnya saya akan menempatkan pada yang di dalam, pada manusia. Ada di dalam diri orang itu sendiri. Manusia itu nyoto tanpa moto, tanpa ada apa-apa, tanpa menggunakan mata dari orang yang tidak di luar itu, tapi ngerti tanpa diurui. Berarti nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui, berarti yang ngurui siapa? Ini tadi pertanyaan dari Kilurah yang ada di Ngawi, telepon dengan santri-santrinya, Mas Dodi tadi juga dengan santri-santrinya, dengan sahabat-sahabatnya, Mas Sakib, lalu juga sama Tony dan keluarganya mulai tadi jam 9. Siapa yang ngurui kita ini? Siapa yang mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang mau belajar tentang ketaatan kita kepada Gusti Kang Akarya Jagat? Ya Gusti itu sendiri. Kalau di dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ke Kaji Slamet tadi siang di Pasar Loak sambil kita tidak ada perantara, tidak ada perantara. Kalau ada yang mengatakan, oh ini perantara ini panjenengan boten. Kalau di dalam ketetapan ini semuanya perantara. Apa yang terjadi ini adalah perantara itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Perantara itu sendiri adalah Gusti Kang Akarya Jagat. Kalau kita itu lahir di bumi itu kalau tidak ada perantara dari Gusti Kang Akarya Jagat, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Mohonoto, apa kita bisa lahir? Jadi di dalam ketetapan kita ada di bumi ini karena kekuasaannya, karena perantaranya sendiri dari Sang Maha Pencipta. Perantara apapun itu tidak ada. Kita tidak pernah di dalam ruangan ini, saya sendiri menyatakan tidak ada keakuan kecuali aku yang hanya satu. Yang perlu kita akui adalah kekuasaan, ketetapan, kenyataan yang diberikan oleh Gusti Kang Akarya Jagat Allah. Maka ketika detak jantung kita, siapa yang bisa merasakan detak jantung bergetar ketika kita menyebut Gusti Kang Akarya Jagat Allah? Itu ya karena Allah itu sendiri menunjukkan bagaimana ketaatan kita harusnya sama dengan seperti jantung ini berdetak 24 jam tanpa berhenti. Siapa yang menyuruh detak jantung itu tanpa moto, tanpa perintah? Ya wis ngerti jantung itu tanpa diurui. Ya karena Gusti itu sendiri yang mengajari. Maka sebenarnya kita ada di mana? Ya kita nggak tahu. Sudah dalam seperti ini ya kita tidak bisa tahu ada di mana. Kalau ditanyakan lebih dalam, kita mungkin ada di telinga, kita mungkin di mata, kita di mana? Saya katakan tadi Taufik ini sebenarnya di mana? Taufik Monyong itu di mana? Loh ini badannya Taufik, badannya saja. Tapi Taufik yang sebenarnya itu, yang punya nafsu, yang punya rasa, keinginan pribadinya itu di mana? Ketika badan itu sudah menghendaki apa yang menjadi keinginan Taufik Monyong itu sendiri, berarti sebenarnya ada di mana? Ini pertanyaan yang kawan-kawan sampaikan tadi. Ya itulah, makanya saya mendoakan ya Allah, ya Gusti Kang Akarya Jagat, ya Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Welas, Sang Hyang Widi, berikanlah badan Taufik kemuliaan, berikanlah badannya Taufik rezeki,
Yang kita minta itu badannya taufik untuk bisa merasakan nikmat rahmat Gusti Kang Akarya Jagat. Nikmat-nikmat Sang Hyang Widi Kang Maha Welas Asih lan welas kita. Jadi sebenarnya apa yang menjadi ketetapan hari ini? Sedangkan saya merasakan bahwa badan saya ini yang menciptakan badan ini adalah Gusti itu sendiri. Jadi sebenarnya kita ini dalam kondisi miskin, perantara dalam semua kemuliaan yang terjadi di muka bumi atas diri saya sendiri adalah karena Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat. Saya bisa duduk di sini, saya pulang sebentar lagi, saya kemana lagi, ini Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi tidak ada lagi kekuasaan atas semuanya itu kalau hanya kita mengukur-ukur atas nama manusia, ya manusia sendiri yang sebenarnya mengukur-ukur ketidakmampuannya. Karena dia tidak mampu, hanya Allah, hanya Gusti Kang Maha Welas Asih, hanya Gusti Kang Akarya Jagat yang kuasa. Tanpa harus disebut dengan nama yang begitu banyak atau nama yang satu pun, tetap yang Maha Pencipta itulah sebagai perantara semuanya, bukan saya. Saya sendiri mengikuti atas perintahnya. Badan ini juga atas mengikuti perintahnya. Lo badan tak perintah, badan saya kerokokan ya rokokan. Badan wis menengahi gak usah ya menengahi. Badan rokokan mana? Lah berarti itu kalau saya terjemahkan, kalau sumama itu ada suara. Berarti yang menyuruh tanpa suara, menyuruh tanpa mata, menyuruh tanpa apa-apa, ini sebenarnya siapa? Berarti yang berkuasa atas diri saya. Manusia ini hanya merasakan nikmatnya saja. Manusia ini hanya duduk di palenggahannya, di tempat yang paling dalam. Tapi yang lebih dalam adalah Gusti itu sendiri. Kedalaman yang sangat dalam itu kekuasaan Allah, kekuasaan Gusti, kekuasaan Sang Hyang Widi, kekuatan dari Sang Hyang Toyo, dari kekuatan Sang Hyang Welas Asih. Tapi yang welas asih bagaimana? Saya duduk di sini dikirimi sate. Berarti yang sebenarnya saya kan tidak kemana-mana. Saya tidak dalam rangka kemana-mana. Duduk saja, teman-teman berarti siapa yang memerintahkan? Maka nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui. Walaupun kalau di dalam penerjemahan iya kon ngambil sing ngongkon. Lah sing ngongkon sapa? Sing teko sapa? Duweke kanca. Dhewe pinukokno, ngancani aku kayak ini. Lah sebenarnya siapa? Saya di sini hanya menjelaskan tentang ketetapan. Saya menawarkan Gusti Kang Akarya Jagat. Saya menjelaskan cintailah Sang Pencipta. Cintailah Gusti Kang Akarya Jagat, Sang Hyang Maha Welas Asih. Dengan apapun Anda menggunakan bingkai apapun boleh. Bebas. Tapi benar-benar cintailah Sang Maha Pencipta agar kesampaian itu bisa ngerti tanpa diurui, nyoto tanpa moto. Karena yang ngurui ya Gusti Kang Akarya Jagat, Sang Hyang Widi. Sang Hyang apalagi lah, terserah. Saya coba kalau semua terjebak dalam retorika seperti itu, is this my life, is God, God it is my life. Ya Tuhan itu sendiri yang menjadi jalan dalam hidup saya sendiri. Sang Pencipta itulah sendiri yang menjadi jalan kemuliaan atas nama badan saya itu sendiri. Apa kalau semua tidak itu yang saya yakini? Sampai jam segini aja tidur setengah jam, 1 jam sudah nanti disuruh istri ke pasar. Setelah itu belanja masak untuk anak kecil saya. Dan itu pun kita lakukan dalam setiap hari. Dalam rangka seperti apa? Semata-mata untuk selalu bersyukur ketika kita masih punya raga. Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Allah maringi rejeki ingkang kathah, boten pernah kekurangan, cukup terus sabentina. Mari begitu ya. Saya mohon kepada semua saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air agar kita selalu berkhidmat kepada Sang Maha Pencipta. Rahayu, Rahayu Sakundupati. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.